sick and being in ICU for 2 weeks because of the sepsis in my body and literally days to live. I've tried Jesus, I've tried everybody. Nothing's working right now. Let me try Tahajjud. Ajaib, seorang pendeta sedang sakit kritis, hanya punya waktu beberapa hari, kata dokter. Kemudian berdoa kepada Yesus, tak ada perubahan apa-apa. Lalu mencoba sholat tahajud. Masya Allah, langsung sembuh. Dan pendeta ini sudah mengislamkan 12 pendeta yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Masya Allah para sobat, sungguh luar biasa sholat tahajud itu. Ayo, jangan malas-malas untuk melakukan sholat tahajud. Masya Allah para sobat, sang pendeta ini walau masih menjadi pendeta, masih beragama Kristen, masih menyembah Yesus, masih berdoa Yesus, tapi sudah tahu bahwa umat Islam itu punya senjata yang dahsyat, yaitu sholat tahajud. Di saat sholat tahajud itulah silakan meminta apapun pada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Dan Masya Allah para sobat, Pak Pendeta itu mengaplikasikan di saat-saat umur beliau, kata dokter, hanya beberapa hari, karena sudah di ICU, sudah kritis selama 2 minggu. Minta tolong pada Yesus, minta tolong pada pendeta-pendeta yang lain, tak ada perubahan apapun juga. Dan beliau langsung melakukan sholat tahajud. Tentu saja setelah bersyahadat, apa yang terjadi? Dokter pun ikut bingung. Sel darah putih kembali normal, dan ajaibnya sang pendeta ini secara medis sudah dianggap sembuh. I was called to be a pastor, into getting sick and being in ICU for 2 weeks because of the sepsis in my body and literally days to live. I've tried Jesus, I've tried everybody. Para sobat, testimoni dari seorang pendeta, mantan pendeta sedang sakit kritis. Seorang pendeta yang dibesarkan di dalam gereja, masuk ICU selama 2 minggu. Kemudian karena agamanya Kristen, ya, dia berdoa pada Yesus, dan kata dokter hanya punya waktu beberapa hari ini karena serangan penyakitnya yang amat sangat dahsyat. Hanya beberapa hari umur beliau, prediksi dari Pak dokter. Sebagai seorang pendeta, ya tentu saja Pak Det ini berdoa pada Yesus, pada Tuhannya saat itu. Tapi admin yakin bahwa di dalam hati beliau mengatakan bahwa berdoa kepada Yesus adalah sia-sia. Dan benar, sudah memanggil banyak pendeta untuk didoakan pada Yesus. Dan Pak Det ini juga berdoa pada Yesus, tapi tak ada perubahan apa-apa. Ya, admin yakin Pak Pendeta ini tahu bahwa di kitabnya, di Bible, sebagian besar ayat-ayat menguraikan bahwa Yesus bukanlah Allah. Yesus bukanlah Tuhan. Yesus hanyalah seorang nabi. Sehingga ketika Pak Det ini berdoa pada Yesus, tak ada perubahan apa-apa. Tak ada. Kita coba baca satu komentar dari netizen. Dari apa yang beliau sampaikan, sebenarnya para pendeta tahu bahwa Yesus adalah Nabi Isa, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka selalu mencoba mengingkari. Mungkin mereka takut kehilangan kepercayaan para pengikutnya, jadi mereka menyembunyikan kebenaran. Tapi beliau sangat-sangat beruntung dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar. Admin setuju dengan komentar netizen itu bahwa di hati Pak Det ini tahu persis bahwa Yesus hanyalah utusan. Sangat banyak ayat-ayat di Bible yang mengatakan itu, sangat banyak. Dan di Bible pula, terutama di Perjanjian Lama, juga mengatakan bahwa
yang patut disembah itu hanyalah Allah Tuhan yang Esa. Dan sangat banyak ayat-ayat di perjanjian lama bahwa Tuhan Allah itu Esa. Dan tak ada satu ayat pun yang menyebutkan sembahlah Yesus, atau Yesus meminta tolong sembah aku, kau akan aku kabulkan permintaanmu. Tak ada sama sekali. Sebagian besar ayat-ayat Bible mengatakan bahwa Yesus hanyalah utusan. Nothing's working right now. Let me try technology. And let's see how that works. The doctor came in and they said, we notice your white blood cells are normal. I was like, okay, this is tahajud. Masya Allah para sobat, meskipun pendeta ini belum berislam, namanya juga pendeta, masih Kristen atau Katolik, tapi karena jalan sudah buntu, sudah divonis dokter, nyawanya umurnya hanya tinggal beberapa hari, dan sudah berdoa kepada Tuhannya saat itu, Yesus, manusia yang dituhankan oleh saudara-saudara kita Kristen, dan tak ada perubahan apa-apa. Dan Pak Det ini sholat tahajud, bayangkan para sobat, sholat tahajud. Dan apa yang terjadi? Karena Pak Pendeta ini meyakini bahwa sholat tahajud, dengan melakukan sholat tahajud di tengah-tengah malam, maka Allah akan bukakan jalan. Allah akan bukakan, Allah akan memberi jalan yang tak terduga-duga. Dan ini dirasakan sendiri oleh Pak Pendeta ini. Beberapa hari kemudian ketika tes lab, ya, berkat sholat tahajud ini, sel darah putihnya normal kembali. Testimoni Pak Pendeta ini mengingatkan kita, para sobat, yang sekarang lagi viral. Ada seorang ibu-ibu keturunan Cina, sepertinya Cina Surabaya, yang dia ditinggalkan suaminya, ditinggal pergi kabur suaminya, harus membesarkan 4 anak yang ketika itu masih kecil-kecil. Sang ibu itu melihat TV, ada orang yang sedang sholat tahajud, kelihatannya tenang, kelihatannya bisa menyelesaikan berbagai masalahnya, dan Masya Allah, sang ibu itu pun masuk Islam gara-gara ingin bisa dekat dengan Allah, agar Allah memberikan jalan keluar yang tak disangka-sangka melalui sholat tahajud. Except taking Shahada, I have led over 12 other pastors into Islam. Masya Allah, sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat, mantan pendeta ini telah membimbing minimal atau lebih dari 12 pendeta-pendeta yang lain untuk masuk Islam. Sungguh luar biasa. Para sobat, pendeta-pendeta, pastor-pastor yang cerdas-cerdas itu sangat banyak yang masuk Islam. Bagaimana dengan Anda yang hanya jemaat biasa, wahai teman-temanku yang masih Kristen, Katolik, atau agama yang lain? Ada baiknya Anda tiru, Anda ikut dengan pendeta ini dengan cara menyembah Allah yang Esa, menyembah Tuhannya Yesus, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bersyahadat. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.